Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya FF Film. Di sini saya akan menceritakan film yang berjudul Oblivion tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Joseph Kosinski, dibintangi oleh Tom Cruise, Olga Kurilenko, Andrea Riseborough, dan Morgan Freeman. Bercerita di latar tahun 2077. Setelah bumi hancur akibat perang melawan alien bernama Scavenger. Tom Cruise berperan sebagai Jack Harper, seorang teknisi drone yang ditugaskan untuk memperbaiki mesin dan drone penjaga di bumi yang sudah hampir kosong. Namun, seiring berjalannya waktu, Jack mulai menyadari bahwa kenyataannya yang ia ketahui hanyalah manipulasi. Dan ada rahasia besar tentang siapa musuh sebenarnya, apa yang terjadi pada manusia, dan siapa itu dirinya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan suara narasi Jack Harper. Ia menjelaskan keadaan bumi setelah perang besar melawan makhluk asing atau yang biasa disebut Scavenger. 50 tahun sebelumnya, bulan dihancurkan oleh Scav. Akibatnya, pasang laut menjadi kacau, bencana alam terjadi di seluruh dunia, dan akhirnya perang pecah. Ada sebagian besar manusia yang berhasil selamat dalam perang itu, tapi bumi sudah hancur total. Seluruh umat manusia kecuali Jack dan Victoria kini hidup di koloni yang disebut Titan. Jack Harper, teknisi nomor 49, adalah salah satu yang tersisa. Bersama pasangannya, Victoria, ia bertugas memperbaiki drone-drone tempur yang menjaga mesin pengolah air laut raksasa. Mesin ini berfungsi menyedot lautan bumi untuk menghasilkan energi bagi koloni di Titan. Mereka berdua tinggal di sebuah Sky Tower, menara futuristik yang menjulang tinggi di atas awan dengan desain elegan dan kehidupan yang serba canggih. Setiap hari, Jack turun dengan pesawat kecil bernama Bubble Ship, memeriksa drone dan menghadapi ancaman dari sisa-sisa musuh atau yang biasa disebut Scavenger. Victoria yang selalu berada di Sky Tower bertugas memantau misi lewat komunikasi dengan atasan mereka, Sally, yang berada di sebuah stasiun orbit raksasa berbentuk piramida atau yang biasa dikenal sebagai TED. Namun, meskipun pekerjaannya jelas, Jack selalu merasa ada yang aneh. Ia sering bermimpi tentang masa lalu di kawasan Empire State bersama seorang wanita misterius yang wajahnya begitu nyata. Padahal, semua ingatan sebelum misinya seharusnya sudah dihapus. Jack tidak hanya bekerja, ia juga sering menyimpan benda-benda dari peninggalan yang ada di bumi ini, seperti buku, piringan hitam, atau bola basket yang ditemukannya di reruntuhan. Ia bahkan membangun sebuah tempat rahasia di hutan. Ia membangun kabin di tepi danau, tempat ia bisa menikmati ketenangan, memancing, dan bermimpi hidup normal di bumi ini. Semua ini ia sembunyikan dari Victoria, karena Victoria lebih taat aturan dan hanya ingin segera menyelesaikan misi lalu pindah ke Titan. Kehidupan pasangan antara Jack dan Victoria ini tampak rapi dan begitu harmonis. Setiap malam, Victoria melaporkan ke Sally bahwa misi mereka selalu bersih. Ia selalu menjaga hubungan profesional meskipun jelas ada perasaan cinta di antara mereka. Suatu hari, saat memperbaiki drone di reruntuhan stadion football, Jack tiba-tiba diserang oleh Scavenger. Namun untungnya ia berhasil lolos dan langsung kembali ke Sky Tower. Malamnya ia kembali bermimpi tentang wanita misterius itu. Di keesokan harinya, radar mendeteksi sebuah pesawat asing jatuh ke bumi. Jack segera menuju ke lokasi dan menemukan sebuah kapsul tidur kriogenik berisi manusia. Drone datang untuk menghabisi para manusia itu. Tetapi Jack melawan dan hanya berhasil menyelamatkan satu orang, seorang wanita yang bernama Julia Rusakova. Jack terkejut karena Julia adalah wanita yang selama ini hadir di mimpinya. Lalu setelah itu, Victoria mengobati Julia. Setelah sadar, Julia bingung mengapa ia bisa ada di sini. Setelah itu, Julia meminta Jack untuk membawanya kembali ke tempat di mana pesawat Julia jatuh dan ingin mencari kotak hitam yang tertinggal. Jack pun menurutinya. Dari kotak hitam itu, mereka mendengar rekaman suara yang menyebut misi Odyssey, sebuah ekspedisi luar angkasa 60 tahun yang lalu, di mana Julia adalah salah satu kru di pesawat tersebut. Fakta ini membuat Jack makin bingung karena ia seharusnya tidak mengenal Julia.
tapi ingatannya begitu nyata. Saat dalam perjalanan, Jack dan Julia ditangkap oleh para scavenger. Mereka dibawa ke markas bawah tanah. Di sana Jack bertemu Malcolm Beach, pemimpin kelompok manusia yang selamat. Beach mengungkapkan kebenaran mengejutkan, di mana musuh sebenarnya mereka bukanlah scavenger, dan wujud alien atau scavenger yang dilihat oleh Jack itu merupakan manusia yang menyamar. Malcolm juga menjelaskan, Ted adalah kecerdasan buatan alien yang menghancurkan bumi, serta drone dan mesin pengolah air laut bukan untuk manusia, melainkan untuk menguras energi dari bumi demi bisa menguntungkan energi untuk Ted atau kecerdasan alien tersebut. Atas penjelasan itu, Jack tidak langsung percaya. Ia masih merasa misinya benar. Namun Beach melepaskannya agar Jack bisa menemukan kebenarannya sendiri. Setelah itu, Jack membawa Julia ke kabin rahasianya. Di sana, Julia akhirnya mengungkapkan kebenaran, di mana ia adalah istri Jack Harper yang asli, bagian dari misi audisi sebelum perang. Jack teringat kembali bahwa semua mimpi dan kenangan itu nyata. Mereka bahkan berciuman menegaskan hubungan cinta yang pernah ada. Saat kembali, Jack dan Julia berhadapan dengan sesuatu yang lebih mengejutkan, di mana terdapat Jack Harper lain, teknisi nomor 52. Mereka bertarung sengit. Julia terkejut melihat ada dua Jack. Dari sinilah terungkap bahwa Jack hanyalah cloning. Victoria pun sadar bahwa Jack mulai berubah. Saat Jack kembali ke Sky Tower dengan Julia, Victoria menolak keberadaannya. Ia langsung melaporkan kepada Sally kalau Jack sudah tidak layak. Kemudian Sally mengirim drone untuk membunuh mereka. Victoria pun ikut tewas ditembak oleh drone. Sementara Jack dan Julia berhasil kabur. Jack akhirnya menerima kenyataan. Ia akhirnya kembali ke markas Malcolm Beach. Malcolm menjelaskan rencananya. Mereka berhasil menjinakkan sebuah drone dan ingin menggunakannya untuk menyerang Ted dengan bom nuklir. Namun misi itu gagal karena drone lainnya menyerang markas. Pertempuran besar terjadi. Banyak yang gugur dan Malcolm Beach terluka parah. Jack selalu memutuskan untuk melakukan pengorbanan. Ia akan menyusup ke Ted, berpura-pura menyerahkan Julia sebagai tawanan. Julia awalnya menolak, tapi Jack meyakinkan bahwa ini adalah satu-satunya cara. Jack pun terbang menuju Ted, dan di kapal Jack mendengar semua rekaman kotak hitam milik Julia, di mana sebenarnya Jack dan Victoria hampir menuju Ted. Namun di situ Jack curiga. Ternyata selama ini mereka dibohongi oleh alien. Dan Jack sendirilah yang menjatuhkan Julia sehingga berhasil kembali ke bumi dengan selamat. Dan berhasil ditolong oleh Jack yang sekarang, atau Jack yang bernomor kloningan 49. Kembali ke Jack yang sekarang yang sudah sampai di depan Ted. Ia meminta masuk dan ia berpura-pura sudah membawa Julia sebagai tawanan. Di sana juga ia melihat Jack dan Victoria kloningan yang begitu banyak jumlahnya. Namun begitu memasuki ruangan inti, ia membuka kapsulnya. Dan ternyata yang ia bawa bukanlah Julia, melainkan Malcolm Beach bersama bom nuklir. Tak lama-lama Jack berkata, "Fuck you, Sally." Ledakan dahsyat menghancurkan Ted sepenuhnya, memutus kendali semua drone, dan membebaskan bumi dari kecerdasan alien. Jack Harper dan Malcolm Beach akhirnya tewas dalam ledakan itu. 3 tahun kemudian, Julia tinggal di kabin danau milik Jack. Ia membesarkan seorang anak kecil, anak hasil berhubungan cinta dengan Jack sebelumnya yang berkorban. Suatu hari, beberapa manusia atau scavenger yang masih selamat berhasil menemukan tempat yang hijau di kabin milik Jack. Dari beberapa orang tersebut, Julia terkejut karena terdapat Jack Harper dengan nomor unit 52, cloning lain yang masih hidup. Namun ia sudah memiliki kesadaran penuh tentang kebenaran. Julia menatapnya, tersenyum, karena meskipun bukan Jack yang asli, di dalam dirinya tetap ada jiwa pria yang ia cintai. Film pun berakhir dengan harapan baru, di mana umat manusia bisa kembali membangun bumi.
bebas dari penjajahan kecerdasan alien. Oke, buat kalian yang masih kurang paham sama filmnya, saya jelaskan ulang. Jadi di tahun 2077, seorang teknisi bernama Jack Harper ditugaskan memperbaiki drone di bumi yang hancur. Ia hidup bersama pasangannya Victoria di menara tinggi. Namun, Jack sering bermimpi aneh. Saat sebuah pesawat jatuh, ia menyelamatkan seorang wanita bernama Julia, yang ternyata adalah istrinya sendiri. Julia mengungkapkan bahwa perang yang ia tahu adalah kebohongan. Mereka berdua hanyalah cloning yang bekerja untuk AI alien jahat bernama Ted. Setelah mengetahui kebenaran, Jack memutuskan untuk melawan. Ia menyusup ke stasiun Ted dan meledakkannya dengan bom nuklir. Meskipun Jack tewas, tindakannya membebaskan bumi dan memberikan harapan baru bagi umat manusia. Oblivion bukan hanya sekedar film aksi fiksi ilmiah. Film ini adalah alegori tentang kebenaran versus ilusi. Jack Harper adalah representasi manusia yang terjebak dalam sistem yang tidak ia pahami, di mana ia dipaksa untuk percaya pada narasi palsu, tetapi melalui ingatan dan intuisi, ia berhasil mengungkap kebenaran di balik semua kebohongan itu. Film ini menekankan bahwa meski segala sesuatu telah dihancurkan dan dimanipulasi, esensi kemanusiaan, khususnya cinta, keberanian, dan pengorbanan tidak dapat dihilangkan. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Jika lo berkenan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.